Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita dipertemukan kembali ya setelah kali kemarin persiapan menuju agenda 5 tahunan. Insya Allah. Yang sekarang beberapa teman-teman masih melaksanakan amanahnya juga ya, melakukan pengamanan terutama di kecamatan. Ini kita yang sedang tidak menjalankan amanah, monggo kita tetap rapat ya, supaya dalam persiapan kita menuju bulan Ramadan ini kita buatan lengah. Mungkin karena teralihkan perhatiannya dengan pemilu ini kelalen. Nah, ternyata Ramadan tinggal beberapa minggu lagi, mungkin 3 minggu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. alhamdulillah. Sudah tahu nggak tapi? Monggo. Bahasa halaman 20. Ya, semoga dengan kita menyelesaikan kitab ini, kitab yang kalau yang versi cetakan lokalnya malah lebih tipis lagi, cuma 30-an halaman. Insya Allah semoga bisa menjadi bekal kita untuk bukan bulan Ramadan kali ini, bisa menjadi bekal kita untuk memburu malam Lailatul Qadar, bisa menjadi bekal kita untuk memperbaiki kualitas puasa kita ya, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Insya Allah kita mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ma yanfa'una wa ikhlas fil qawli wal 'amal ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah. Sallallahu ila al-Imam Al-Aziz bin Abdus Salam Abdul Aziz bin Abdus Salam As-Salam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala wa sa'ir al-ummatil muslimin ajma'in. Lahumul Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Halaman 20 Mas Chandra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-Imam Al-Aziz bin Abdus Salam As-Sulami Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana fi qulubi amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala al-faslus sabi', pasal ke-7. Fi itba'i Ramadhana fi sittin min Syawal. Pasal yang menerangkan terkait anjuran untuk menyertai atau mengikuti bulan Ramadan dengan 6 hari di bulan Syawal. Jadi ini menjelaskan, pasal ini menjelaskan kesunahan atau anjuran untuk melanjutkan puasa Ramadan. Berarti kalau enggak 29 ya 30 hari dengan 6 hari di bulan Syawal, yang kita kenal dengan puasa Syawal. Qala rahimahullah,
Sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qol, dan telah sahih. Jadi beliau Al-Imam Abi Salam menyebutkan hadis sahih ya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana, barang siapa yang berpuasa Ramadan, tsumma atba'ahu bi sittin min Syawal, kemudian dia mengikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal, puasa 6 hari di bulan Syawal, ya, karena tasiyamid dahr, hal itu seakan-akan dia berpuasa sepanjang tahun. Wa inna makana kasiyamid dahr." Jadi kenapa kok itu bisa dianggap puasa sepanjang tahun? Li'annal hasanata bi asyrin amsalihha. Karena kebaikan itu, ya, ganjarannya itu dikalikan 10. Bi asyri amsalihha. Fa yuqabalu kullu yaumin bi asyrati ayyamin. Jadi seolah-olah 1 hari berpuasa itu kadar pahalanya seperti 10 hari berpuasa. Ini yang pernah ngaji Arba'in pasti familiar gitu dengan hadisnya ini. Bentuk rahmatnya Gusti Allah bahwa manusia atau makhluk yang baru meniatkan untuk amalan, dia sudah diberi pahala amalan 1. Sedangkan ketika orang tersebut berhasil melaksanakan niatnya tersebut, maka amalan tersebut dilipat gandakan minimal 10 kali pahala. Nah, jadi di sini kalau ngomong hitung-hitung kali-kalian, berarti 30 ditambah 6. Gitu. 30 Ramadan ditambah 6 Syawal. 36. Ya. 36 dikalikan 10. 360 1 tahun. Jadi itu kurang lebih kenapa kok bisa dianggap seolah-olah puasa 1 tahun penuh. Nah, kalau masih ingat di pembahasan sebelumnya, Syekh Izzuddin juga punya trik atau cara lain gimana supaya amalan itu bisa seolah-olah amalan setahun. Ada yang ingat di pembahasan Iftar kemarin, yang di pembahasan awal-awal itu, yang memberi makan 10 orang. Masih ingat ya? Jadi 10 orang, memberi makan 36 orang. 36 dikalikan 10, 360. Nah, ini buat yang punya rezeki lebih. Jadi ngasih makan orang 36. Itu kan kalau yang gitu pas-pasan ya angel. Ya. Buat yang belum bisa seperti itu, ya bisa puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, ini salah satu rahmat dari Gusti Allah. Kalau keburukan itu ketika diniatkan itu belum jatuh dosa. Sedangkan kalau amalan kebaikan diniatkan itu sudah dapat pahala 1. Nah, makanya di hadis yang lain itu nanti di hari kiamat diceritakan bahwa ada orang yang masuk surga padahal amalannya sedikit. Ada orang masuk surga karena amalan haji padahal dia belum pernah ke Baitullah sama sekali. Tapi karena niatnya tulus, karena azam, tekadnya itu kuat, dia mengimpikan niat nabung tapi qadarullah belum kesampaian sampai wafatnya, Allah menghitungnya sebagai 1 pahala, dan itu menjadi pemberat di kiamat di timbangan amalan. Itu bentuk rahmatnya Gusti Allah. Itu juga di puasa ini, sehingga 36 hari puasa setara 360 hari puasa. Selanjutnya
Qala rahimahullah faslul tsamin, pasal yang ke-8 di shaumil mutlaq. Pasal yang membahas tentang puasa mutlak. Qala Allah azza wa jalla was-shaimina was-shaimat. Potongan ayat Al-Ahzab ayat 35 gitu. Ayat lengkapnya gimana? Al-Ahzab ayat 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirat والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Ini kan ini loh Bapak. tapi iya halaman 21. Al-Ahzab ayat 35 ya. Kalau bacakan terjemahnya lengkapnya dulu ya. Sesungguhnya muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat, laki-laki dan perempuan yang taat, laki-laki dan perempuan yang benar. Benar sidik yang dia jujur, integritas. Laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, mutasaddiqin yang menyedekahkan hartanya. Laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kemaluannya, laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir menyebut nama Allah. Untuk mereka Allah telah siapkan ampunan dan pahala yang besar. A'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Ampunan dan pahala yang besar. Salah satu yang disebutkan tadi golongannya adalah as-shaimina was-shaimat. Orang-orang yang berpuasa dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Jadi di sini Syaizuddin bin Abi Salam menyuplik dari ayat tersebut dan menjadikan dalil bahwa orang yang banyak berpuasa itu akan mendapatkan peluang ampunan dan juga mendapatkan peluang pahala yang besar sesuai dengan ayat yang disebutkan tadi. Jadi di sini Syaizuddin bin Abi Salam membuka bab tentang as-shaumul mutlaq, puasa mutlak. Nanti kita bahas apa itu puasa mutlak dengan ayat tersebut. Jadi as-shaumul mutlaq, puasa mutlak itu puasa sunnah yang tidak dispesifikkan. Jadi misalkan kalau puasa sunnah Syawal ada beritanya khusus. Kemudian puasa 3 hari tiap bulan Ayamul Bid itu ada perintahnya khusus. Kemudian puasa Daud itu ada anjurannya. Sedangkan di hadis-hadis yang lain, misalkan Rasulullah SAW memperbanyak puasa di bulan Rajab. Nah itu kan tidak ada memperbanyak apa? Memperbanyak puasa di bulan haram, di 4 bulan yang mulia. Itu puasa mutlak. Jadi puasa yang tidak dispesifikkan istilahnya, cuma diistilahkan Rasulullah SAW memperbanyak berpuasa. Yang mana kalau Rasulullah SAW memperbanyak berpuasa berarti itu adalah
teladan itu adalah anjuran untuk umatnya untuk memperbanyak puasa, gitu gitu. Jadi as-saumul mutlaq, puasa mutlak itu puasa yang ya intinya memperbanyak berpuasa, gitu. Waqala rahimahullah, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min abdi yasumu yauman fi sabilillah, tidaklah seorang hamba berpuasa ya, satu hari di jalan Allah, maksudnya lillahi ta'ala, ya, illa kecuali ba'adallahu bidzalikal yaum, Allah akan jauhkan dengan puasanya itu wajhahu anin nari sab'ina kharifan, wajahnya, wajah orang itu akan dijauhkan dari api neraka ya, disebabkan puasanya di hari itu sejauh 70 tahun. Nah, ini termasuk fadilah yang besar. Ini termasuk juga nyambung dengan ayat yang tadi. Mau firotau wa ajron abima. Kalau dijauhkan dari neraka berarti kan ampunan. Betul ya? Diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqala rahimahullah wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, dan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yufir. Rasulullah SAW pernah puasa terus, tiap hari puasa. Sampai-sampai kami ini, ya, istri-istri Rasulullah sampai bilang, kapan Nabi ini bukannya kok puasa terus? Kapan Nabi ini tidak puasa, kurang lebih gitu, kok tiap hari puasa. Wa yuftiru. Nah, ada kalanya di kesempatan yang lain Nabi SAW berbuka, maksudnya tidak puasa. Hatta naqula la yasum. Sampai-sampai kami istri-istri ini bilang, kok tidak puasa terus tumben. Biasanya poso terus ini kok nggak poso terus ya. Posonya kapan? Nah, jadi Rasulullah SAW ketika di pembahasan sebelumnya, beliau puasa wisol, menyambung puasa. Jadi puasa antara sahur sama bukanya itu jadikan satu, terus langsung lanjut menahan lapar lagi, sampai besoknya, jadi seolah-olah nyambung gitu, itu enggak terus sampai beliau wafat, mboten. Jadi ada kalanya beliau melakukan seperti itu, tiap hari berpuasa, tapi ada kalanya beliau tiap hari tidak puasa. Jadi ada waktu-waktu tertentu gitu. Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Sayyidah Aisyah melanjutkan ceritanya, Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qat, beliau menyempurnakan puasanya 1 bulan penuh, sama sekali tidak pernah melihat, illa Ramadan, kecuali pada bulan Ramadan. Jadi di sini bisa dipahami, ketika ada hadis atau ada riwayat untuk memperbanyak puasa di bulan haram, termasuk memperbanyak puasa Rajab, memperbanyak puasa Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, termasuk memperbanyak puasa Sya'ban, itu bukan lantas Rasulullah SAW itu full 29 hari atau 30 hari itu puasa, boten. Jadi aktarihim, kebanyakan dari hari-hari itu beliau berpuasa, tapi bukan penuh, karena satu-satunya yang beliau penuh 1 bulan hanya di bulan Ramadan. Nah, ini nanti ada hikmahnya gitu. Di bab setelah ini akan ada hikmahnya, yaitu sebagian sahabat yang ingin untuk meniru seperti itu, puasa tiap hari itu, tapi dilarang oleh Nabi. Nah, nanti akan dijelaskan. Waqalat Mu'adatul Adawiyah, ada seorang abidah. Abidah ini ahli ibadah, jadi wanita ahli ibadah bernama
Mu'adah al-Adawiyah. Nah, Mu'adah al-Adawiyah ini kemungkinan tabi'in. Karena beliau tanyanya ke Sayyidatina Aisyah. Tapi kan muridnya beliau kemungkinan ini tabi'in. Waqalat Mu'adatul Adawiyah, dan Mu'adah al-Adawiyah pernah berkata, Sa'altu Aisyah radhiyallahu anha, aku pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu min kulli syahrin salasata ayyamin. Apa pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu puasa di tiap bulannya itu 3 hari? Karena sudah pernah dengar dalil atau riwayat sebelumnya bahwa Rasulullah SAW itu 3 hari istiqomah, tiap bulan 3 hari berpuasa minimal beliau 3 hari tiap bulan berpuasa. Qalat na'am, dijawab oleh Bunda Aisyah, ya betul. Fakultu laha, kemudian aku bilang padanya atau aku tanya balik, min ayyi ayyam syahri kana yasum, di bulan apa aja beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu puasa? Qalat, dijawab oleh Bunda Aisyah, lam yakun yubali min ayyami syahri yasum. Tidak peduli di bulan apapun, beliau senantiasa puasa. Nah, jadi beliau 3 hari itu full, di tiap bulannya itu beliau puasa. Jadi beliau tidak membedakan puasa ini itu banyak banget, terus yang ini pernah gitu. Jadi rata. Tapi ada lebih banyaknya itu di 4 bulan haram, 4 bulan yang mulia. Nah, ini nanti juga ada sambungannya. Hikmahnya apa ada di pembahasan setelah ini. Kenapa kok Rasulullah SAW itu mengistiqomahkan di tiap bulannya, kok nggak di bulan-bulan tertentu kok. Kita lanjut dulu. Faslun al-faslat tasir. Pasal yang ke-9. Fi shaumit tatawwu'. Pasal yang menjelaskan tentang puasa sunnah. Jadi kalau yang tadi puasa mutlak yang tidak dijelaskan ini puasa apa, ini puasa apa. Gitu. Pokoknya keumuman sunnahnya bahwa memperbanyak berpuasa itu dianjurkan. Itu namanya puasa mutlak. Nah ini puasa yang dinas oleh Nabi ini sunnah atau dianjurkan oleh Nabi berpuasalah seperti itu. Apa aja itu? Al-awwal yang pertama ribus saum, puasa selang-seling. Nah, riban artinya selang-seling. Ini yang ingat ngaji kitab Nurul Uyun, beliau SAW kalau surian riban selang-seling, kadang surian kadang boten. Jadi ini yang pertama puasa selang-seling, 1 hari puasa 1 hari berbuka. Qala sallallahu alaihi wasallam, inna ahabbas siyami ilallahi siyamu Dawud. Sesungguhnya puasa yang paling dicintai Allah yaitu puasa Daud, puasa yang dilakukan oleh Nabi Daud. Wa habbus salatu ilallahi salatu Dawud alaihi salam. Dan salat yang paling dicintai oleh Allah, tentu saja ini maksudnya setelah salat 5 waktu, yaitu adalah salatnya Nabi Daud. Gimana itu? Karena yanamu nisfal lail, beliau Nabi Daud alaihi salam itu tidur di separuh malam. Berarti kalau separuh malam sampai tengah malam lah gampangan ini. 12 gitu atau sampai jam 11 gitu. Wa yaqumu thulutsahu. Kemudian beliau alaihi salam bangun di sepertiga malam. Jadi setelah separuh, sepertiga bangun, melaksanakan tahajud, sama zikir malam. Wayanamu sudusahu. Kemudian di 1/6 sisanya beliau tidur. Jadi tidur, sepertiganya sholat,
sama zikir, kemudian sepertiga sisanya lagi sampai subuh tidur. Nah ini kalau sanggup ya, kalau misalkan bablas ya aja. Ibaratnya ngejar sunnah tapi wajibnya hilang lah ya. Timbangannya bablas ya, mending semampunya. Fattakullah mastata'tum. Bertakwa sesuai kemampuan. Wakana yasumu yauman, sedangkan ketika beliau berpuasa satu hari, wayufiru yauman, dan beliau berbuka satu hari diselang-seling. Wala yafirru idza laqa, dan beliau tidak pernah sama sekali lari ketika bertemu musuh. Ini yang perlu digarisbawahi. Wala yafirru idza laqa. Beliau ketika bertemu musuh, Nabi Daud kan raja ya. Raja berarti kan sekaligus panglima. Ketika bertemu musuh, beliau tidak pernah lari. Ini lanjutannya Wan Abdillah. Nggih. Sebelumnya nomor 7. Nggih, semua nabi memang semuanya gembala. Yang sebelum jadi raja, Nggih. sebelum ngalahno Jalut. Nah, ini wala yafirru idza laqa. Beliau tidak pernah lari ya, dari medan pertempuran ketika bertemu musuh. Wan Abdullah bin Amr bin As, ini sahabat ya, yang merasa bahwa beliau ini kuat untuk berpuasa terus. Ini adalah sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As. Ini kalau jenengan perhatikan di sini Abdullah bin Amr, ini habis roh ada waw. Ini banyak orang yang salah baca Amru. Yang benar Amr, bukan Amru. Jadi wawnya tidak dibaca. Jadi kaidah bahasa Arab ini wawnya tidak dibaca. Sama kebalikannya ini, lafadznya Dawud. Dawud itu kan wawnya panjang. Dawud, cuman habisnya waw tidak ada waw lagi. Nah, ini kebalikannya. Kalau ini wawnya tidak dibaca. Kalau yang Dawud, wawnya dibaca tapi tidak ada hurufnya. Nah, dibalik gitu. Ini kalau di pengecualian di kaidah tulis menulis di bahasa Arab ini kurang lebih ada yang seperti itu. Jadi Amr bukan Amru. Abdullah bin Amr bin As, ini putranya sahabat Amr bin As. Beliau pernah berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah SAW itu pernah dikabari. Jadi sahabat-sahabat itu tahu wadul, mengadu kepada Rasulullah SAW karena mendengar bahwasanya aku lu pernah bilang, wallahi demi Allah, la sumannan nahar, aku akan senantiasa puasa di tiap siang. Nek awan aku pasti bakalan poso. Berarti puasa dahar tadi, puasa panjang tahun. Nggak ada hentinya. Makanya kalau malam tok, kalau siang puasa ngebleng. Wala aku mannal lail ma'is. Bahkan tidak cukup sampai situ. Bahkan aku akan melaksanakan qiyamul lail satu malam penuh. Berarti ya nek dipikir-pikir kurang lebih ini beliau ketika masih membujang mungkin ya. Karena kalau sudah ada istri ya, mikir-mikir untuk bernazar kayak bertekad, bukan bernazar, kayak bertekad seperti ini. Yang cukup berat seperti ini. Fakultu lahu bi abi, demi bapakku. Maksudnya ini bukan jadi bapakku kayak demi Allah, bukan itu. Jadi di bahasa Arab itu ada ungkapan bi abi wa ummi. Kalau terjemahannya itu lebih enaknya itu ayah dan ibuku sebagai taruhannya. Maksudnya aku wani mempertaruhkan ayah dan ibuku demi engkau ya Rasulullah, semacam itu. Jadi kayak salah satu bentuk sumpahnya itu seperti itu. Bi abi, demi ayahku. Bi abi anta wa ummi. Beliau pernah berkata, fa innaka la tastati'u dzalik. Bi abi anta wa ummi. Fakultu lahu bi abi anta wa ummi. Fakultu lahu sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau pernah mengutarakan itu
atau pernah di cross check ya, ditanyai balik oleh Nabi, benar tak kamu pernah bilang seperti itu? Nah, kemudian dijawab oleh uh, Sayyidina Abdullah bin Amr bin As, dia bi anta wa ummi, ayah dan ibuku sebagai taruhannya. Iya, temenan kok kanjeng Nabi, aku tidak bohong. Dijawab oleh kanjeng Nabi, qala sallallahu alaihi wasallam, fa innaka la tastati'u dzalik. Kamu nggak akan mampu yang kayak gitu itu. Fasum waftir, wanam wakum. Puasalah dan berbukalah. Jadi maksudnya, yo poso, yo mangan, aja poso terus. Sehari puasa, sehari tidak puasa. Wanam wakum. Tidur yo, tahajud yo. Jadi jangan ngebleng sholat malam terus ya. Wasum min syahri salah sata ayamin. Kalau kamu puasa, puasalah di tiap hari itu 3 hari. Puasalah di tiap bulan itu 3 hari. Jadi anjuran pertamanya kanjeng Nabi untuk Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As adalah puasa 3 hari tiap bulan. Wis cukup iku aja. Yo nek kasaran ini ojo gaya-gaya bendino poso lah. Tapi nek Sayyidina Abdullah bin Amr bin As bukan gaya, memang beliau merasa mampu. Ya kan nopo semangat muda gitu. Jadi rohnya pemuda itu kan kayak gitu. Kuat aku, malekan kuat aku. Fa'inal hasanata bi asyri amsalha. Jelaskan bahwa sesungguhnya kebaikan itu akan dilipat gandakan 10 kali. Wadzalika mithlu siyamid dahr. Nah, jadi misalnya jenengan ini pengen puasa setahun penuh, timbangannya awak loro, puasa 3 hari tiap bulan. Jadi 3 kali 12 minten 30. Nah, dikali 10 61 tahun. Nah, itu tipsnya Rasulullah untuk apa? Meringankan dan semangatnya tetap dapat puasa setahun, dapat pahalanya tapi tidak ngelarani awak. Ini bentuk rahmatnya kanjeng Nabi juga ini. Nah, dijawab ternyata kultu ini utiku aktsara min dalik. Aku kuat kanjeng Nabi kalau lebih dari itu. Jaluk tambah. Niki nang jaluk lem. Sahabat jaluk tambah. Qala sallallahu alaihi wasallam, fasum yauman waqtir yauman. Nah, maka berpuasalah 1 hari dan berbukalah 1 hari. Fadzalika siyamu Daud. Itulah yang namanya puasa Daud. Itulah puasa yang dilakukan oleh Sayyidina Daud alaihi salam. Wa huwa afdhalus siyami, dan itu adalah seutama-utamanya puasa. Kultu, ternyata nggak puas. Dijawab lagi, minta lagi, biabi utiku aktara mendalik. Demi ayahku, sebagai tebusannya untukmu ya Rasulullah, aku kuat lebih dari itu. Aku kuat lebih dari 1 hari puasa, 1 hari berbukanya aku kuat. Faqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la abdul, la abdul. Jangan kalau misalkan minta nambah dari itu, ndak abdul. Malah ndak ada kebaikan di dalamnya. Tuh, malah diperingatkan. Nah ini yang kalau sekilas kita kan cuma melihatnya Rasulullah SAW ini melarang puasa lebih dari 1 hari puasa 1 hari buka. Kalau kita melihat cuma dari kacamata fikih. Tapi kalau kita lihat lebih jeli dari kacamata tarbiyah. Apa tarbiyah ini? Pendidikan, pendidikan pengkaderan. So, Kajian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini tahu kondisi sahabat-sahabatnya, tahu. Oh, iki sahabat kuat. Oh, iki sahabat boten kiat. Oh, iki sahabat di foto kopi ini. Foto tay. Ingat apa kok?
Antum ini ada kopi. Ya, Antum 2 ya boleh. apa adanya. Monggo disanti. Jadi itu ya. Jadi kanjeng Nabi ini lihat tadi bentuk rahmatnya, bentuk perhatiannya itu sampai segitunya. Melihat, oh ini betul. Ini kenapa ini? Sahabat ini sahabat muda, ya, jadi nggak langsung disekat, ya, kasarnya nggak langsung disekat Allah gaya, boten, tapi dihargainya dengan ya bisa kok kamu berpuasa setahun penuh, pahalanya sama, tapi ini loh caranya ya, dikasih alternatif supaya lebih memanusiakan. Jadi lebih lebih bisa membuat mad'u atau objek dakwah itu bisa lebih dihargai gitu. Nah, ini perlu kita contoh, misalkan apa ono warga Pak Idoi, wojo itu, nah, sekarang masih langsung ngerati yang sebagai RT. Ini pasti akan sangat relate, akan sangat bisa memahami. Nah, ini yang apa ya? Sir atau rahasia-rahasia yang sering kita luputi ketika kita baca hadis ini, bahwa sering kita fokusnya cuma di fikihnya toh. Oh, kalau puasa maksimal cuma satu hari puasa, satu hari buka. Nah, padahal kalau dibaca fullnya, oh, rahmatnya kanjeng Nabi, perhatiannya kanjeng Nabi itu luar biasa. Yang itu justru harus lebih kita teladani. Karena kalau puasa itu kan kaitannya sama individu diri kita. Nah, kalau akhlak itu kan kaitannya sama masyarakat. Masalahnya kan lebih meluas. Ini kita baca kitab ini sekalian kita belajar fikih, sekalian kita belajar gimana Nabi itu bersikap. La Abdul. Nah, langsung diperingatkan. Nah, tadi awalnya pelan-pelan gini loh. Nah, supaya dapat pahala yang besar, tapi tetap jenengan tidak sampai ambruk itu gini caranya. Ketika semangatnya masih itu, langsung Nabi pada saat titik langsung menyetop karena Nabi tahu wah ini diterus no, tidak akan mampu. Labdol, tidak ada kebaikan di keinginanmu itu. Wa inna ma faddala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shaumal ghibbi fi hadzal hadits bisababain. Penjelasannya, kenapa kok Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mengunggulkan atau memberikan fadilah kepada puasa berselang-seling, yaitu puasa Daud ini, satu hari puasa, satu hari enggak ini ada dua alasan. Ahaduhuma, yang pertama, inna bena Amr, sesungguhnya Abdullah bin Amr bin As, wakana layah tamil, beliau itu sebetulnya enggak sanggup. Lupa enggak diganti. Yeah. Jadi sebetulnya beliau ini radhiyallahu anhuma ini tidak sanggup sebetulnya. Nah, dan Rasulullah SAW pertama betul beliau sebagai pemimpin ya, yang sangat jeli. Yang kedua beliau nabi. Jadi antara firasat ya dari sisi karo wahyu ya sudah tahu bahwa ini sahabat tidak akan mampu. Akhirnya langsung di stop. Nah, dikasih alternatif yang setara pahalanya tapi lebih ringan menjalankan. Nah, jadi sesungguhnya sahabat Abdullah bin Amr ini tidak mampu. La yahtamilu aktsara min dzalik. Tidak mampu sebetulnya lebih dari itu. Bidalili annahu alaihi salamu qala lahu fa innaka in fa'alta dzalika nafihat nafsuk. Nah, ternyata di hadis yang lain ini lanjutannya ada. Fa innaka in fa'alta dzalik, kalau misalkan jenengan sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma ini memaksa untuk tetap puasa tiap hari,
tidak ada hentinya gitu ya, sepanjang hari, sepanjang tahun gitu. Fa'innaka in fa'alta dzalika nafiat nafsuk, itu akan melemahkan jiwamu. Wa gharat ainak, dan membuat cekung matamu. Kalau orang tidak pernah makan berhari-hari, ngapunten misalkan eh, pengemis gitu nih, yang sudah pengemis betulan gitu, bukan pengemis yang pura-pura, pengemis betulan yang betul-betul tidak makan berhari-hari, itu kan matanya cekung karena nutrisinya habis. Nah, ini disebutkan oleh Nabi, wa gharat ainak, matamu akan cekung nanti. Fa akhbaru sallallahu alaihi wasallam annahu afdalu saumihi al-ghib. Maka Rasulullah SAW itu akhirnya menyarankan bahwa sebaik-baik puasa itu adalah puasa yang selang-seling aja, tidak puasa yang tiap hari. Sekali lagi, ini levelnya sahabat. Kalau kita kesini aja, durung karuan. Nah, kita berusaha. Jangan pesimis dulu. Kita berusaha supaya bisa ke arah sana. Alasan yang kedua, watani annahu sallallahu alaihi wasallam dzakara annahu saumu Dawud wa dzakara annahu lam yu'athir fi quwa Dawud. Nah, kenapa kok puasa Daud ini afdol? Dan yang lebih dari itu malah nggak afdol. Alasan yang kedua, karena puasa Daud ini itu tidak berdampak pada kekuatannya Nabi Daud. Nah, apa alasannya? Biqauli sallallahu alaihi wasallam wa kana la yafirru idza laqa. Karena Nabi Daud sengoyo-ngoyonya beliau puasa, ya, sengoyo-ngoyonya beliau tahajud, ya, itu beliau tidak pernah sama sekali lari dari medan peperangan. Jadi menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bentuk puasa, ya, yang itu dianggap puasa yang paling puncak. Tapi puasa itu tidak sampai membuat manusia itu, ya, terkurangi kadar kekuatannya, terkurangi kapasitasnya untuk berjihad, terkurangi kapasitasnya untuk melaksanakan amanah-amanahnya yang lain. Ya. Yo bener poso, TKT kuat poso, tapi malah malas-malasan. Malah males nyambut gawe, males apa ngurusi yang lain, males berkebun, males nandur gitu, males barang kalir lah. Posone bener, efeknya itu, nah yang salah itu. Jadi menurut Nabi SAW, bentuk puasa yang itu tetap mengkondisikan manusia itu tetap prima, tidak berkurang kadar kekuatannya atau tidak berkurang kapasitasnya untuk melaksanakan amanah-amanah yang lain, itu adalah puasa Daud, yaitu puasa 1 hari, berbuka 1 hari. Fa'ala hadza yakunu hadits bin Amr maksusan bi afdalis shaum. Fa'ala hadza yakunu hadits bin Amr maksusan bi afdalis shaum. Wa haqqi kulli man yumdik as-shaum quwwah fa innal ghalib. Bentar saya lanjut dulu. Fa innal ghaliba ala sahabati annahum innama kanu yas'aluna an afdal. Jadi begini. Fa'ala hadza yakunu hadits bin Amr maksusan bi afdalis shaum. Jadi hadis terkait pertanyaan atau tuntutannya sahabat tadi untuk diberi amalan yang lebih lagi itu khusus terkait bab puasa. Wa haqqi kulli man yunjik shaum quwwah. Fa innal ghaliba kebanyakannya ala sahabati, sahabat itu annahum innama kanu yas'aluna an afdhalil a'mal. Sahabat itu seringkali, kebanyakannya itu menanyakan apa amalan-amalan yang paling afdol. Jadi sahabat itu benten kali awake dhewe niki. Awake dhewe kan beramal itu seolah sing penting kelakon, sing penting menggugur kewajiban. Level sahabat boten, level sahabat itu
mana amalan ini yang afdol? Ada perintah sholat, baik Rasulullah kami sholat. Apa sholat yang paling afdol? Tanya. Baik Nabi, kami puasa. Apa puasa yang paling afdol? Lihat ta'atauhu supaya bisa diamalkan. Nah, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafhamu minhum dzalik. Dan Nabi SAW itu paham kalau sahabat ini memang semangatnya dulu semangat mencari mana yang paling afdol. Bukan cuma gaya-gayaan, memang betul-betul semangat dan memang betul-betul mencari mana yang paling besar pahalanya. Fayajibu kulla wahidin minhum ala hasabi ma fahima minhu. Sedangkan kalau kita baca hadis yang serupa dengan itu. Nah, kalau ini kan afdol min babi saum. Afdol di pembahasan puasa di hadis Abdullah bin Amr. Nah, kalau kita cek hadis yang lain, apa amalan afdol terkait ini gitu misalnya. Nabi itu akan menjawab dengan jawaban yang berbeda-beda di tiap sahabat yang bertanya. Mungkin beberapa sahabat sama, tapi kalau kita jamak, kalau kita kumpulkan itu variatif. Jadi seolah-olah amalan yang paling afdol ini apa? Itu jawabannya akan sangat berbeda-beda. Nah, sesuai dengan apa? Sesuai dengan pemahaman yang bertanya. Nah, ini juga termasuk hikmah berdakwah yang perlu kita contoh, perlu kita teladani, terutama yang sering berinteraksi dengan murid gitu misalkan, atau berinteraksi dengan objek dakwah atau berinteraksi dengan masyarakat secara umum. Ketika ditanya atau diminta fatwa, ini harus tahu kondisi orangnya ini gimana. Kondisi orangnya ini mampu atau enggak ketika dikasih amalan berat. Mampu atau enggak ketika dikasih amalan, jangan-jangan ketika dikasih amalan yang lebih berat, amalan yang wajibnya malah keteteran. Nah ini seorang yang hikmah, itu akan paham kondisi dari lawan bicaranya, kondisi dari orang yang bertanya padanya. Nah, Sa'alahu rajulun. Salah satu sahabat pernah bertanya, Ayil amali afdol, apa amalnya afdol? Faqala sallallahu alaihi wasallam, dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu li awwali waqtiha, salat di awal waktu. Wa sa'alahu akhar, dan yang lain pernah juga tanya pertanyaan yang sama, amali afdol, apa amal yang paling utama? Ayul amali afdol? Faqala birrul walidain, berbakti pada orang tua. Pertanyaannya sama, jawabannya berbeda. Okay. Wasalahu akhor, yang lain lagi tanya lagi, ayul amali afdol? Faqala jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Fa'ajaba kulla wahidin minhum ala ma fahimahu min taksisi su'alihi bi'amalin nafsihi. Jadi beliau SAW itu menjawab pertanyaan sesuai dengan keadaan masing-masing yang bertanya. Makanya ketika di hadis yang lain, wahai Nabi, beri aku wasiat. Wasiat itu beda-beda. Wasiatnya ke Abu Hurairah dikasih amalan, sholat witir sebelum tidur, sholat duha, sama puasa 3 hari. Yang lain tanya, wasiat aku ya Rasulullah. Dijawabnya singkat, la ta'udhab, ojo ngamukan. Nah, pertanyaannya sama, tapi karena kondisi orangnya beda, jawabannya juga berbeda. Nah, alhamdulillahnya kita sekarang semua riwayat itu sudah terkumpul di kitab-kitab, tinggal kita baca. Nah, jadi sikap kita mengambil itu semua. Nah, jadi sikap kita bukan malah milih-milih. Oh, aku milih amalan sing birwal dan itu tapi mau jihad. Bukan gitu ya. Nah, ini bukan dipahaminya seperti itu, tapi karena di kita sudah lengkap. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Bahwa hari ini telah aku sempurnakan agamaku. Berarti ketika telah sampai kita, ketika Rasulullah SAW sudah wafat,
Maka amalan-amalan yang bervariasi ini kita ambil semua. Bukan kita pilih-pilih, malah salah kalau kita pilih-pilih. Jelas sih. Nah, ini termasuk hikmahnya Nabi. Nabi menjawab pertanyaan yang sama dengan jawabannya berbeda-beda sesuai dengan keadaan orang yang bertanya. Nah, bentar. Nah. Faka'annahu qala li awal afdalu a'malika as-salatu li awali waqtiha. Yang pertama tadi dijawab, amalan yang paling utama untukmu, a'malika. Jadi seolah-olah jawaban itu ada kalimat yang tidak diutarakan secara gamblang ya. Tapi kita bisa pahami bahwa amalan yang paling paling afdal Rasulullah berarti dijawab amalan yang paling afdal untukmu, karena jawabannya khusus, untukmu adalah sholat di awal waktu. Nah, kemudian yang kedua, amalan yang paling afdal a'malika birrul walidain. Waqalah talis yang ketiga, afdal a'malika al-jihadu fisabilillah. Walaula tanzilu hadhil ahaditsu ala hadhil qa'idati lakanat mutanaqidah. Jadi ketika kita dapati hadis-hadis ini bukan berarti hadis ini bertentangan. Nah, ini kelakuannya orang-orang orientalis. Melihat hadis lafadznya sama tapi kok jawabannya beda-beda, ini langsung suudon dulu. Nah, jangan sampai kita muslim seperti itu. Ini kelakuannya orientalis orang barat yang memang mempelajari Islam untuk merusak Islam. Jadi, kalau di sejarah kemerdekaan kita kenal misalnya Snogorgrunje. Nah, itu termasuk orientalis. Nah, ketika mendapati itu, Snog mesti berpikir, wah ini tanakut. Ini kontradiktif hadisnya. Sampai Snog itu pernah punya timnya ini salah satu orangnya. Jadi Snog ini sebagai supervisornya. Ini kayak dosen pembimbingnya lah. Nah, ketua penelitinya ini namanya Arend Jan Wensing. Arend Jan Wensing ini meneliti hadis-hadis ya, dikumpulin sebagai indeks. Jadi indeks itu misalkan ada satu kata, fayajib. Fayajib ini ada di hadis mana aja, di data. Bukhari nomor sekian, Muslim nomor sekian. Dan itu orang Kristen semua yang kerjakan. Tujuannya apa? Supaya ketahuan hadis ini mana yang tanakut, mana yang kontradiktif. Nah, ketika dikumpulin jadi kalau yang versi kita sekarang ini kisaran 8 jilid kan. Ini itu. Nah, di ketua Arend Jan Wensing disupervisi oleh Snogorgrunje. Ternyata sampai sekarang hadis ini bertahan otentisitasnya. Tidak lantas turun derajatnya sebagai hadis yang tidak otentik, malah hadis ini semakin kuat kedudukannya. Fakultas hadis itu malah semakin kuat kan, semakin settle lah gitu sebagai satu bidang ilmu gitu. Nah, malah kitabnya ini judulnya itu Mu'jamul Fahrah li Ahfadil Hadis, ini malah jadi pegangan. Jadi dulu sebelum ada Google, kita Google kan sekarang kan tinggal googling kan. Dulu sebelum ada Google, pelajar hadis itu cari hadis satu kata ini di hadis mana aja itu pakai kitabnya orang kafir ini. Yang awalnya buat merusak Islam malah jadi asetnya umat Islam. Nah ini, malah hadis ini sebenarnya bukan tanakut, tapi itu menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini hikmah menjawab pertanyaan sesuai dengan keadaan yang menanyakan. Wa mansibu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajal. Beliau ini lebih dari itu, lebih dari sekedar memberikan jawaban yang berbeda-beda. Yasduru minhu qaulun mutanaqidun fa'ala hadza sahmud dari fi haqqi man afqara fil ayyamil muharramah. Nah, ini lanjutannya apa? Ajal. Wa mansibu Rasulullah sallam ajal. An yasdura minhu qaulun mutanaqidun. Fa'ala hadza terkait ini sekilas tentang agak melenceng dikit ya. Kenapa kok Nabi itu
berbeda-beda jawabannya padahal pertanyaan sama. Nah, ini kita balik ke yang puasa ad-dahr tadi, puasa sepanjang tahun tadi. Fa'ala hada shaumud dahri fi haqqi man afqara fil ayyamil muharramah. Kenapa kok Nabi itu tidak mengizinkan puasa dahar? Karena di dalam satu tahun itu ada hari-hari yang diharamkan berpuasa. Idza kana mutiqan lahu la yu'athiru fi jasadi wa la yuqiduhu an syai'in min at-ta'atil lati kana yaf'aluha al-aqwiya'u afdal min al-ghib. Nah, ini menarik ini. Ini pendapatnya Syaikhul bin Abdus Salam. Memang betul. Secara umum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menganjurkan maksimal puasa itu hiban selang-seling, yaitu puasa daun. Tapi kalau misalkan orang itu ternyata kuat lebih dari itu, nah ini monggo boleh diterima, monggo kalau misalkan boten nggih boten apa. Jadi salah satu pendapat ulama, salah satu tafsiran dari hadis ini bahwa tetap kalau misalkan orang itu mampu dan kuat dan dia tidak mengurangi layuk itu an syai'in min taati, tidak mengurangi kadar ketaatan yang lain, jadi tetap bisa sholat sergap, bisa tetap kerjanya sergap, gak malas-malasan, bisa tetap nyambut gawe sergap. Nah, itu bisa puasa terus, ya, lebih afdol daripada puasa selang-seling. Ala qadri a'mali. Oh ya. Nah, saumud dahr fi haqqi man aftara fil ayyamil muharram. Tidak karena mutiqan lah. Fi haqqi man aftara. Oh ya, kan. Jadi puasa, jadi kalau misalkan kuat, ya, itu boleh sebetulnya menurut saya ini puasa terus kecuali puasa di hari yang diharamkan. Berarti kalau gitu, apakah itu masih bisa disebut puasa dahr, puasa setahun penuh? Boten gitu. Berarti kan maksudnya apa? Puasa di sebagian besar dalam satu tahun, bukan puasa setahun penuh namanya. Oke. Jadi menurut Syaizuddin, misalkan orang itu mampu lebih banyak dari puasa Daud, monggo. Asalkan tetap ketika hari yang diharamkan itu tidak puasa. Jadi kurang lebih penjelasan seperti itu. Alama tamahada fi syariah anna man jaa fil anna man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha wa innama qauluhu sallallahu alaihi wasallam man shaumal abada fala shoma. Fama'nahu anna man shaumal aidaini wa ayyama tasyriqi fa innahu law aftaraha lam yakun shaiman lidahri ala haqiqatin. Jadi belum sampai. Jadi man soma abadana. Di hadis yang lain beliau SAW pernah bersabda begini. Man somal abada fala soma. Barang siapa yang puasa abadi, puasa terus menerus, maka nggak ada puasa baginya. Keras peringatannya, nggak ada puasa baginya. Dengan ini larangan. Kemaknahu, maka maknanya adalah bukan melarang puasa full, tapi maksudnya adalah karena di dalam satu tahun itu ada puasa yang nggak boleh dilakukan, yaitu mansoma al-aidain, yaitu puasa di 2 hari Id, wa ayyamat tasyrik, puasa di 3 hari tasyrik, fa innahu law aftaraha lam yakun shaiman lidahr alal haqiqah. Nah, jadi ternyata maksudnya fala soma, maka tidak ada puasa baginya itu bukan larangan ternyata. Kalau tafsir Syaizuddin ini, maksudnya adalah barang siapa yang puasa abadi, puasa 1 tahun penuh, maka tidak akan mungkin dia puasa 1 tahun penuh karena ada puasa yang karena ada hari yang dia tidak boleh berpuasa. Paham penjelasan ini? Jadi tidak mungkin orang itu puasa 1 tahun penuh kurang lebih gitu. Kalau mengikuti sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
balso iman li aktari dahar. Maka yang betul istilahnya adalah berpuasa di sebagian besar waktu dalam 1 tahun, bukan puasa 1 tahun gitu. Nah ini tadi puasa yang disunahkan yaitu adalah puasa tahun. Monggo dulu mungkin ada yang mau ditanyakan sampai sini. Ketemu musuh atau Melayu. Nah ini ketemu musuh atau Melayu itu jadi bukan tragedi aja, tapi sejak awal ya beliau apa ngomong wedhus itu tak pernah ya paling ada serigala diparani ya ada apapun yang ganggu itu Pak. Iku ae fotone cuma kita foto gitu. Berapa awakmu harus merasa lebih pada kita gitu. Nah konteksnya begitu. Belum menikah itu kalau puasa tidak tahu. Ya, terus apa lagi namanya mengenai kisah-kisah ya, tidak hanya di hari, tapi juga ada beberapa. Tapi juga ada beberapa yai yang lain, misalnya kaum ya 1000 hari, karena yai sepuhnya meninggal. Nah, kamu puasa terus, nah ternyata begitu dianggap 1000 hari ya sepuhnya meninggal, disuruh mengasihkan. Nah, itu ada juga. Tapi tentu saja tidak. Ya ini ceritanya kan bapak anak yang ngobrol sama beliaunya itu ya itu ya kalau misalnya tasrik ya tetap beliau dalam artian tidak berniat untuk puasa meskipun tidak makan tapi niatnya tak puasa. Jadi wallah itu secara cara seperti apa ya jelas kadang-kadang itu ya ini teman-teman kita di NU itu kadang-kadang apa istilahnya ya itu ngalahin peraturan tapi apa asli gitu ya dan kemudian itu dijadikan dilebih-lebihkan. Terus kalau apalagi namanya di nah ini mumpung ada saya hidup ya nanti betul lah nanti ada yang mana tadi apa yang mau puasanya itu kayak hidupin itu dan nanti kan satu ya kalau yang ini semuanya itu tapi kadang-kadang harus gini mas tak niatnya nomor minggu pengen foto akan niatnya sebelum tapi ternyata terus puasa terus nanti terus dengan Rabu Kamis puasa tapi niatnya niat guna itu apa kejadian tadi yang sebelumnya tadi kan puasa mutlak tadi itu sudah dibahas. Jadi puasa mutlak itu ya puasa yang udah dinas langsung secara khusus. Kalau Senin Kamis kan ada. Tapi bukan berarti puasa jadi bid'ah. Karena puasa itu juga adalah sebuah anjuran.
Bagaimana ayat di Al-Ahzab ayat 5 tadi kan was-shaimina was-shaimati. Adallahu maghfiratan wa ajran azima. Jadi bisa dapat peluang ampunan dan pahala tetap. Jadi nggak lantas karena oh kudu Senin Kemis, oh kudu ayamul bid, oh kudu apa puasa Syawal terus mari ngono jadi bid'ah boten. Tetap ada pahalanya, tetap ada nggih. Tetap jenengan misalkan itu bisa istiqomah walaupun nggak pas harinya dengan hari yang disunahkan, nggih tetap dapat pahala. Puasa mutlak tadi sudah dibahas. Setelah itu ya tidak ada hari-hari tertentu yang disunahkan untuk puasa, tapi kemudian kita puasa. Boleh, tidak ada pahalanya. Bahkan Rasulullah pun ada ini ceritanya. Ya, beliau tanya pada istrinya, kalau pangan entah, kalau kayak itu kayak sarapan no, kayak itu mau makan itu kan, kalau dari wonten Rasulullah ya kata bahkan seperti itu. Itu namanya puasa. Boleh. Jadi misalkan jenengan jam 7 pagi gitu. Pas subuh tadi belum makan. Terus tanya ke istri jenengan, ono masa misalkan gak ono iki lagi ngepas iki. Wis aku tak poso enggak apa-apa. Kalau puasanya enggak apa-apa. Kalau puasa Ramadan itu harus dari malam. Kalau sunnah enggak apa-apa. Jadi misalkan jenengan baru puasa, jenengan baru niatnya itu jam 7 atau jam 8. Tapi sebelumnya enggak makan loh. Itu enggak makan, enggak minum itu enggak apa-apa. Yang hadisnya tadi kisahnya Rasulullah SAW itu tanya ke istri itu juga udah siang. Jadi bukan malam. Itu sudah siang, kok ternyata enggak ada makanan. Lalu beliau bilang, ya udah aku puasa. Namanya puasa mutlak. Di pasal ke-7. Pasal ke-8. Halaman 20 tadi. 21. Oh iya, yang itu. Yang orang yang puasa tuh. Ya, itu sama dengan orang yang tidak berpuasa. Karena sudah akhirnya sudah jadi kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan, ya supaya orang nggak bosan. Biasa. Ya, makanya kalau yang di misalnya ya itu kadang-kadang ya kalau dilebih-lebihkannya. Maka kalau ketemu orang sendiri atau ketemu yang tahu sendiri, bisa jadi tidak seperti itu. Oh, siap. Orang ya, tapi salah. Iya. Jadi kalau yang di penjelasannya Syaizuddin sendiri pendapatnya lebih memilih kalau misalkan orang itu mampu apa, dan itu lebih baik daripada puasa jauh. Itu pendapatnya saya. Jadi beliau tetap pakai hadis yang lebih umum gitu. Al jaza min jinsil amal. Jadi sama yang diriwayatkan al jaza min qadril amal. Jadi lebih berat amalan itu tentu lebih besar Pak. Itu kaidah umum kan sebenarnya. Jadi kalau misalkan bisa lebih, insya Allah menurut Syaizuddin bin Abdus Salam itu lebih baik. Kalau mampu, nah syaratnya tadi layuk iduhu an syai'in minat ta'at. Jadi kadar ketaatan yang lain itu tidak berkurang. Dia tetap sergap, bisa sergap sholat, bisa sergap mengerjai, amanah-amanah tidak terbengkalai. Ya enggak mentang-mentang poso dahar terus
terus liane teteran, nah, itu malah keliru memaksakan diri. Tapi yang ini juga belum dibahas nih, ini lebih ke ngeten. Sebenarnya Rasulullah SAW ini memerintahkan ini, itu kan juga ketika melihat aghlabiyah atau mayoritas kemampuan umat. Iya, mayoritas kemampuannya itu memang segitu. Khawatirnya kita ini ibadah ini bukan nilai ta'ala tapi karena nafsu. Bukan karena nafsu. Nah ini peringatannya saya pernah dengar dari Syekh Muhammad Muhanna. Beliau salah satu sufi Mesir, salah satu mursyid yang termasuk mursyid senior di Azhar, ya, mursyid Thariqah Saziliyah itu syahwat ibadah. Ini ada video jangan coba cari. Syahwat ibadah itu lebih tersembunyi daripada syahwat maksiat. Syahwat maksiat ketok moto itu dosa. Ngapunten apalah katakanlah maksiat apa yang jenengan bayangkan itu kan kelihatan. Dan ketika dosa itu pasti menimbulkan apa? Penyesalan. Bisa tobat. Nah, sedangkan syahwat ibadah ini seolah-olah kita ibadah. Tapi karena kita bablas dalam nopo nggih. Sunnah segini tapi karena syahwatnya kita aku isok lebih dari ini. Akhirnya lillahi ta'alanya tuh belok. Bukan lagi lillahi ta'ala tapi karena memperturutkan aku isok saja nih. Nah, demi karena sakjane aku isok bukan demi Allah. Nah, bukan lillah tapi li mergo aku isok. Jadi seolah ujub bangga diri aku tak jane isok luwih tekan iki. Itu diperingatkan oleh Syekh Muhammad Muhanna syahwat ibadah itu yang lebih membahayakan. Karena itu belok sedikit udah nggak ada nilainya itu. Iya. Saya sudah terbiasa sudah. Setiap hari poso jadi tantangannya kan. Nah, jadi yaitu perlu kita evaluasi lagi ibadah kita lillahi ta'ala. Yang pertama jelas lillahi ta'ala ataukah li di lem wong tonggo misalnya jelas itu ria atau enggak. Yang kedua syahwat atau enggak. Kita mungkin tidak di sini. Jadi karena nopo ya kita lihat saja lah kondisi kita bagaimana, mampunya bagaimana. Misalkan yang lain ada yang mampu lebih dari itu ya monggo. Kita juga jangan langsung ngejudge wong itu kok gaya, mboten. Kita lihat diri kita aja. Kita ini apa yang perlu diperbaiki ya kita fokus dulu ke diri kita memperbaiki diri. Wallahu a'lam bishawab. Karena aku lanjut apa? Segini. Gak teras. Masih di Ini kan kurang 3 minggu lagi sudah. Nanti kita buat selesai. Tapi saya kira bisa selesai langsung malam ini. Enggak bisa. Iya. Kan? Alhamdulillah. jadi kita di nama lalu supaya terpropolo kita atam nanti ini Rasa. Allah. Alhamdulillah. Sebetulnya yang tipis-tipis gini yang lebih bermanfaat. Karena kan Akhirnya kita tuh di sore. iya, mantan iki. Iya. Tahu. Lebih dekat. Iya. Ini yang online. Iya bawa. Iya aku Ustaz Dadang ini sudah terima, Masya Allah. Allah Sebentar nanti pekan depan kita videonya Loh, bahasa Indonesia ya. Lega ceramah bebas saya. Usah Nyampaikan itu. Antum belum iso. udah lupa ya.
merendahkan diri sendiri loh. Nah, tapi itu Masih bawahnya. Aku gak tau mondok. Nah, yuk nggak tahu mondok. Gak tau mondok. Mondok kan masih sekolah. Oh, nah, berat. angel. Berarti kan sing mondok luwe iso. Yo. Mondok, Alon-alon. kemudian yang ini alat bar ya. Insya Allah. Insya Allah. Ya. Insya Allah insya Allah engko lah ono dalam dunia ini. Iya. Ya mungkin karena ini yang hadir cuma Ustadz Dadang. Kok saya malu cuma Ustadz Dadang. Ustadz, kalau misalkan ada yang mau ditambahkan monggo itu. Kalau misal mboten nggih kula tutup dulu biar apa sesi bebasnya ini lebih enak gitu, rekamannya tidak terlalu panjang. Oke, kita cukupkan dulu sampai sekian ya. Kita tutup dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustaz. Kula end gitu.